peran ya, 5 profesi dianggapnya mirip-mirip ya, bahkan dianggapnya coach sama konsultan ini sama. Kadang dianggap juga mentor sama konsultan ini sama. Ya, kadang juga coach sama motivator dianggap sama ya, dan seterusnya. Dalam hal menilai kinerja. Ya, ini kok saya rasa-rasanya ya, biasanya main feeling doang. Manajemen program meskipun omsetnya 30 miliar per bulan, per tahun maksud saya. Ya, kadang hanya pakai rasa-rasanya. Ya, rasa-rasanya kinerja karyawan saya kok kurang bagus ya. Nah, ini maksud gimana? Ya, bagaimana saya kinerjanya bagus? Nah, ayo kita sesi konsultasi. Gimana caranya bagus? Kita kasih toolsnya, kita cari cara kontrolnya, menilainya. Ya, karena tidak boleh dinilai kalau sebelum diukur. Nggak ada kita nilai, oh ini bagus, mumtaz, sangat memuaskan, memuaskan. Nggak ada nilainya. Masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Halo wassalam, Sobat Ziko. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa berinteraksi di program Ziko Live Q&A, dan alhamdulillah bersama kita Pak Idul Wiba selaku founder dan juga CEO dari Ziarah Consulting, insya Allah Ta'ala akan menjadi narasumber event kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Idul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Sehat, Pak? masih mute tadi. Iya. Alhamdulillah. Tuh, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah nih, semangat lagi nih malam ini. alhamdulillah. Insya Allah Ta'ala, Ya, insya Allah. 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai model solusi atau layanan dari Ziarah Consulting. Yang ternyata di antara pengusaha muslim ya masih banyak yang menghubungi Ziarah Consulting tapi belum paham. Di Ziarah Consulting ini ada layanan apa saja untuk bisa mensupport ya percepatan transformasi dari perusahaan para pengusaha muslim. Dan insya Allah Ta'ala kita akan menjelaskan ya pada malam hari ini, dan para pengusaha muslim, Sobat Ziko, yang menyaksikan bisa langsung menanyakan interaksi dan kita melalui kolom komentar baik di Instagram maupun di YouTube. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, saya izin untuk memperkenalkan dahulu barangkali di antara para pengusaha muslim masih ada yang belum mengenal atau baru saja mengenal Ziarah Consulting. Ziarah Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim, yang mana kami Ziarah Consulting mendampingi para pengusaha muslim dalam mengoptimalisasi sistem manajemen dan juga tim profesional para pengusaha muslim dengan mengedepankan syariat dalam membangun perusahaannya menjadi perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain. Yang mana kami Ziarah Consulting memiliki slogan pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Kami yakin bahwasanya apabila para pengusaha muslim memiliki perusahaan yang kuat ya, perekonomian yang kuat, ini akan berdampak positif ya, tidak hanya bagi dirinya pribadi tapi juga secara umum bagi kaum muslimin. Yang mana apabila kaum muslimin, para pengusaha muslim ini memiliki perusahaan yang kuat, insya Allah dapat mempermudah mereka dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Karena sebagian ibadah kita ketahui ada yang memerlukan pengorbanan harta seperti zakat, umroh, haji, dan sebagainya. Kemudian pula membangun perusahaan yang mandiri. Diharapkan dengan itu ya, dengan sistem manajemen yang kuat ya, tim profesional, para pengusaha muslim bisa lebih tenang dan nyaman dalam melaksanakan ibadahnya. Ya, tidak lagi terganggu, terpusingkan dengan operasional perusahaannya. Barangkali sampai di antara pengusaha muslim ada yang bercerita ketika umroh itu diteleponi pegawainya, bahkan ketika haji ingin perusahaannya bisnisnya justru sepi supaya tidak kepikiran dan sebagainya. Ini sangat disayangkan sekali. Kita harapkan dengan sistem manajemen yang kuat tadi bisa perusahaan bisa mandiri sehingga para pengusaha muslim bisa lebih tenang dan nyaman dalam melakukan ibadah. Kemudian pula perusahaan yang sustain. Kita harapkan ya para pengusaha muslim yang perusahaannya ini memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, bagi kaum muslimin dengan membuka lapangan pekerjaan positif, dengan berkontribusi bagi memusnahkan kemiskinan, dengan berbagai syariat, zakat, wakaf, dan membuka lapangan pekerjaan tadi, dan juga berkontribusi dalam memusnahkan transaksi-transaksi yang batil. Kebaikan ini kita harapkan bisa menerus berjalan walaupun sang pengusaha sudah meninggal dunia. Maka jika perusahaan tadi sustain, insya Allah Ta'ala bisa menjadi pahala jariah, sumber pahala jariah. Maka untuk mencapai hal tersebut ya butuhkan percepatan transformasi halal, yang menjadi tagline dari Ziarah Consulting, yaitu halal transform accelerate. Insya Allah. Dan seperti apa rincinya ya, secara rinci model solusi apa saja yang diberikan oleh Ziarah Consulting, insya Allah akan kita
bahas pada malam hari ini. Jadi mungkin saya izin menyebutkan satu persatu model solusinya. Jadi di Zero Consulting atau kita biasa singkat dengan Ziko, lebih mudah penyebutannya Ziko. Ini ada model solusi atau layanan. Yang pertama Ziko Consulting. Ziko Consulting. Kemudian ada Ziko Employee Assessment. Kemudian ada Ziko Business Checkup, Ziko Training, dan kemudian ada Ziko Transform. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Pak Ido, kita mulai ya. Mungkin kita mulai bahas dari model solusi Ziko Consulting, sesi konsultasi bersama konsultan ahli dari Zero Consulting. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk spesifik dari bagaimana layanan Ziko Consulting, barangkali juga perlu ini Pak, diperjelas lagi. Barangkali di antara pengusaha muslim ada yang masih belum bisa membedakan antara konsultan, jasanya adalah konsultasi tadi, dengan coach mungkin ya, yang sering disalahpahami, atau Ya, trainer, atau mentor, ya, dan sebagainya. Mungkin apa tuh ya, Pak? Bisa mungkin dijelaskan. ya, Masya Allah. Dari histori memang di Indonesia ini bagi pengusaha muslim UMKM kemungkinan kan cenderungnya tidak terbiasa dengan konsultan ya, tidak berbiasa dengan berhubungan dengan konsultan. Meskipun alhamdulillah akhir-akhir ini dengan banyaknya workshop, kemudian e-course dan seterusnya, mulailah ada kesadaran ya untuk pengusaha muslim UMKM mulai belajar. Ya, mulai belajar karena memang tuntutan dari perubahan keadaan ya lingkungan bisnis. Ya, yang memang dari pengalaman saya sendiri berbisnis ya sejak 2003, tahun 2003 itu memang sangat terasa sekali perbedaannya ya dengan kondisi bisnis saat ini. Ya, karena Semakin Indonesia seru Pak ya tantangannya. ya, semakin luar biasa, semakin juga Nah, sebenarnya mudah. Ya, karena mudah itu maka banyak yang alhamdulillah dan ini memang tujuan salah satu tujuan yang didukung oleh pemerintah ya, supaya banyak melahirkan pengusaha gitu ya. Karena secara rasio pengusaha di Indonesia ini kan dengan negara maju itu sangat jauh. Ya, kalau dengan maju itu sekitar 8% dari penduduknya ada pengusaha. Ya, berarti itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya ya, untuk pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Dengan adanya teknologi, penyebaran ilmu, knowledge untuk membangun bisnis yang bagus, yang baik ini sudah mulai dilirik lah ya sama pengusaha-pengusaha UMKM. Karena mereka merasa jika tidak belajar, pertumbuhan bisnisnya kok sangat-sangat sulit gitu ya, tidak seperti dulu. Nah, maka mereka mulai belajar. Alhamdulillah ya karena percepatan perubahan di eksternal ini sangat-sangat luar biasa saat ini. Nah, kalau dulu zaman saya 2010 lah ya mulai ada internet yang lebih cepat itu. Nah, sebelumnya itu di masa sebelum 2010 itu pasti teman-teman yang sudah mulai berbisnis merasakan perubahannya sangat lambat. Ya, perubahan harga-harga, tren pasar, ya, dan seterusnya itu bisnis baru, ya, pengusaha baru itu sangat-sangat sedikit sekali. Nah, tapi kalau sekarang, alhamdulillah memudahkan berbisnis itu sangat mudah. Nah, sehingga knowledge ya untuk membangun manajemen bisnis secara profesional ini sudah mulai disadari. Ya, tetapi untuk menggunakan konsultan ini memang pengusaha UMKM belum banyak yang terbiasa, bahkan belum paham apa sih konsultan gitu ya. Yang mereka ketahui banyaknya adalah tadi benar disampaikan Mas Alfian itu coach ya. Ya, karena awalnya yang memberikan workshop-workshop itu mungkin adalah coach profesinya. Ya, padahal eh, ada beberapa profesi yang mirip, yang itu bersentuhan juga dengan pengusaha UMKM, tapi peran dan fungsinya berbeda. Ya, yang pertama coach bisnis tadi. Yang kedua ada lagi mentor. Ya, yang ketiga biasanya juga motivator. Nah, kadang kita ini juga diomongin ini motivator ya. Nah, kemudian ada lagi trainer, ya, kemudian baru konsultan. Ya, jadi ada 5 peran ya, 5 profesi ya yang ini dianggapnya mirip-mirip. Ya, bahkan dianggapnya coach sama konsultan ini sama, bahkan kadang. Kadang dianggap juga mentor sama konsultan ini sama. Ya, kadang juga coach sama motivator dianggap sama ya dan seterusnya. Yang jarang itu menganggap kita adalah trainer. Nah, ini trainer ini memang bahasa khusus ya.
yang biasanya dikenal oleh para perusahaan besar, ya karena mereka sudah terbiasa melakukan training gitu ya. Kalau perusahaan muslim kan jarang ya, bahkan mungkin sudah 10 tahun berdiri nggak pernah ada training ya kan gitu ya. Ya. Nah, apa sih bedanya gitu kan? Ya, jadi yang pertama mungkin dari coach dulu ya. Kalau coach ini eh, sebenarnya adalah sebuah metode ya, metode yang terstruktur ya, kemudian digunakan untuk menggali potensi coachingnya. Ya, jadi problem solving ya atau penyelesaian masalahnya itu terletak pada kemampuan bukan coachnya tapi yang di coaching gitu. Ya, jadi tugasnya adalah coach ini menggali potensi dan kemampuan dari diri seorang coachee ya atau yang di coaching. Ya, jadi solusinya adalah dari mereka sendiri. Nah, karena memang kode etiknya ya dan rata-rata mereka memang tidak punya ya termasuk kita konsultan ya tidak punya kemampuan ya seluruh pengetahuan maksudnya keahlian ya tidak punya ya jadi ya akhirnya jika yang di coach ini tidak ahli dalam bidangnya juga iya ya akhirnya kebingungan ya contoh ya kasusnya misalkan saya lagi punya masalah bisnis saya adalah tidak lunasnya hutang ya lama banget hutangnya lunas atau baru keadaan ini saya mengalami karena penurunan omset jadi banyak apa hutang jatuh tempo yang tidak bisa terbayar. Nah, Nah, kalau coach itu metodenya adalah menanyakan kembali, ya, apa dampaknya, apa solusinya kepada mereka. Padahal mereka sendiri tidak punya keahlian dalam keuangan. Ya, dan tidak pada saat ditanya apa solusinya pada coachnya itu juga belum tentu bisa menjawab. Ya, dan memang tidak boleh menjawab kalau kode etiknya ya. Ya, bolehnya adalah dijawab sama mereka sendiri. Nah, ini ya berbeda itu hanya metode. Jadi kalau konsultan ya kita tugasnya adalah problem finding, ya, menemukan masalah, itu pun adalah akar masalahnya, ya dengan analisis, ya, karena kita punya kemampuan analitik, ya, bisnis analis, financial analis dan seterusnya sesuai dengan apa yang dihadapi, gitu ya, masalah yang dihadapi, ya kemudian memberikan solusi dengan framework, ya. Nah, nanti bedanya dengan mentor ya. Kalau mentor itu tanpa framework, ya, tapi kalau konsultan itu selain kita mencari akar masalah, kita tanya untuk mencari akar masalah, bukan kita kalau seperti coach itu menanyakan untuk bukan mencari akar masalah, bukan untuk diketahui akar masalah, tapi untuk apa? Si coach ini mencari solusinya sendiri gitu. Ya sederhananya begitu. Tapi kalau kita mencari akar masalahnya untuk apa? Untuk informasi kepada konsultannya sehingga konsultannya ya biiznillah bisa memberikan solusi yang tepat ya kepada kliennya. Ya, sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, jika kalau keuangan ya belum, misalkan asosiasi konsultan kita Pak Dani SDM nggak bisa, beliau menjawabnya memang. Ya, tapi kalau saya Pak Delvian itu bisa. Ya, dan kami menggalinya adalah menggali pertanyaan pertama, menggali adalah akar masalah. Kemudian selain akar masalah yang kita cari problem finding juga pada saat memberikan solusi dengan framework dengan apa namanya kerangka kerja ya itu juga kita mencocokkan dengan resource yang ada ya dengan sumber daya yang ada ya kita tanya ya kayak kemarin ada klien tentang masalah hutang ya kita tanya sekarang siapa yang mengerjakan manajemen keuangannya ada staf accounting satu berapa umurnya apa pengalamannya levelnya apa staf apa bukan dan ada seterusnya ya ini akan berkaitan terus asetnya apa saja hutangnya bagaimana kondisi dan seterusnya. Jadi digunakan untuk nanti ya problem solution fit ya. Jadi akar masalah diketahui, resource untuk menyelesaikan masalah kita ketahui, maka insya Allah kita bisa, kita bisa memberikan solusinya secara best practice ya. Kalau Ziko ini memang orang-orang best practice dan terstruktur, berkerangka. Ya. Ada kerangka kerjanya. Ya ada step-step. Nah, bedanya coach tadi. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya keahlian menggunakan coach, nah ini pasti amsyong ya. Pusing banget kepalanya. Masalah utang loh. Saya mau selesai masalah kok saya yang ditanya gitu ya. Nah ini banyak ya pengusaha muslim yang akhirnya
tidak menambahkan solusi, ya, tetapi malah pusing. Ya, jadi coach ini memang diambil dari istilah di olahraga. Coach itu pelatih. Ya, awalnya begitu. Ya dulu nggak ada istilah di bisnis coach itu ya, nggak ada. Tapi diambil dari istilah olahraga setahu saya ya. Sehingga ya kita bisa analogi ya, kita bisa contoh. Kita bisa lihat kayak Ronaldo itu adalah orang pemain ahli. Ya, untuk kedisiplinan, ya kemudian terus keahliannya bisa bermanfaat bagi si Ronaldo itu memang butuh pelatih. Ya, Memaksimalkan, ya mengoptimalkan. mengoptimalkan. Karena kalau Ronaldo nggak ada pelatihnya, wah dia belenggerang lah bahasanya, apa namanya, nggak on the track gitu. Ya latihannya nggak sesuai jamnya ya dan seterusnya. Ya. Karena ya betul maka coach itu memang cocok untuk para eksekutif ya, yang sudah mempunyai keahlian itu cocok. Ya, sebagaimana kalau di tim kita Pak Sulistyo ya, beliau apa certified coach ya, level internasional gitu kan. Sehingga saya ini butuh coach gitu kan. Itu Pak Sulis untuk bisa mengoptimalkan potensi diri saya. Kadang saya di coaching gitu kan. Minta coaching lah. Tapi kalau orang-orang yang tidak ahli, bukan eksekutif, tidak punya kemampuan di situ, tidak orang yang permasalahan ditanyakan bukan juga keahlian ya ini akan malah membawa bukan solusi, tambah pusing dia gitu ya. Itu beda. Kemudian apa lagi mentor? Ya mentor itu tadi. Ya istilah mentor ini ya hampir mirip dengan coach, hampir mirip dengan konsultan, tapi dia juga mencari masalah, mencurikan solusi, ya problem solving. Nah, metodenya tapi sesuai pengalamannya. Ya, jadi kalau ada peristiwa yang tidak cocok dengan pengalamannya, tidak pernah dia melaluinya, maka juga nggak bisa jadi mentor. Contoh, ya kalau beliau ini sudah menjadi pengusaha tapi sudah besar karena usahanya warisan, privilege. Ya, generasi kedua yang dia perusahaannya sudah besar. Ini kurang cocok untuk menjadi mentor pengusaha-pengusaha muslim UMKM yang dari nol. Ya karena nggak ngerasakan. Ya nggak pernah dia ngerasakan ya duitnya sisa 5.000 di kantong itu nggak pernah. Ya, kemudian omset-omset 5 miliar setahun itu nggak pernah. Langsung omsetnya ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, itu nggak cocok. Dia nggak pernah tahu. Sehingga solusinya kadang tidak tepat. Ya nggak tahu kondisi sebenarnya. Tapi kalau misalkan saya menjadi mentor ya pengusaha muslim UMKM yang dari nol. Ya yang dia memang merintis dari nol, dari modal kecil lah. Saya mengalami gitu kan, dari modal kecil terus dari nol, ya kita membangun, ya mulai membangun dari nol, membangun tim dan seterusnya, kita alami lah ini, insya Allah dengan pengalaman ya, dengan pengalaman sesuai dengan yang dialami sebelumnya, ya sehingga ini tapi juga membawa kadang lebih tepat pada industrinya masing-masing itu juga kelemahannya ya. Jadi kalau industrinya dia eh, misalkan kuliner ya belum tentu saya juga bisa memberikan pengalaman yang sisiple karena nggak pernah buka kuliner misalkan. Ya misalkan ini contoh. Dan seterusnya. Jadi kalau Mentor, Pak ya. kalau mentor itu dia memberikan solusi berdasarkan hanya pengalaman saja. Nah, kalau konsultan tadi tidak harus dengan pengalamannya. Ya, tetapi adalah dengan keahliannya. Ya kan? Karena keuangan itu misalkan masalah keuangan itu sebenarnya poin-poin masalahnya kan itu aja. Ya, manajemen cash flow ya tinggal menyelesaikan resource-nya. Ya, return on investment ya kan dan seterusnya. Hanya itu aja gitu. Ya, tapi kan tinggal menyelesaikan resource. Nah, ini yang butuh memang keahlian, experience sih kalau itu ya. Maka kalau di kita Ziko ini kan konsultannya ada yang tier 4 itu memang tier 3 dan tier 4 ya. Itu orang-orang yang biasa berada di strategic middle management minimal di sebuah perusahaan nasional atau multinasional atau bahkan top management. Ya, sehingga pengalaman dalam keahliannya sudah lebih dari 10 tahun dan sudah menduduki posisi strategis. Sehingga apapun industrinya mereka bisa memberikan solusinya. Ya, kita bisa memberikan solusinya sesuai dengan. Kemudian motivator. Nah, kalau motivator ini orang-orang yang memberikan motivasi kan gitu ya, secara emosional. Sehingga mendorong yang diberikan motivasi ini menyelesaikan masalahnya nggak bosan gitu kan, tapi nggak punya keahlian juga.
Jadi dalam misalkan keuangan ditanya keuangannya nggak tahu juga, ya cuma ya sabar kayak gitu ya, itu kan ya seperti yang motivator-motivator dia. Jadi dan ini miripnya dengan konsultan apa ya? Karena juga konsultan itu kan banyak bicara juga ya. Ya kayak kita ini kan sering ngadakan webinar. Nah, ini anggapnya sama. Enggak sama. Kalau yang di situ tidak ada hal pembahasan khusus, ya hanya motivasi saja. Ya tentang kehidupan biasanya. Ya tentang semangat menjadi pengusaha muslim. Ya, bagaimana jadi pengusaha. Ya biasanya harus kaya gitu. Dan seterusnya ya motivasi. Ya, sehingga menggugah emosional. Ya sehingga yang seakan-akan punya masalah jadi lupa. Ya semangat lagi untuk menyelesaikan masalah. Tapi ya belum selesai karena nggak ada solusi yang dibawa ya. Nah, tapi perlu ya perlu ya motivasi motivasi ini perlu ya karena kita juga sebagai konsultan kadang juga mempunyai peran sebagai motivator ya sebagai pemberi motivasi kepada timnya ya kepada klien sendiri untuk tetap semangat ya untuk perekonomian gitu kan untuk kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah ya bahwa nanti pasti ada solusinya tenang aja ya insya Allah lah mudahkan apalagi kita mengikhtiarkan secara ilmiah lah. Itu kan kata-kata motivasi yang biasa kita nah, makanya kadang dia apa dianggap kita sama dengan motivator ya berbeda gitu kan kita membawa framework mencari akar masalah meskipun kadang kita juga berperan sebagai motivator ya kemudian terakhir itu adalah trainer ya trainer ini sebenarnya fungsi dasarnya perannya adalah mentransfer knowledge ya dengan metode training. Ya, metodenya training, trainer orangnya. Ya, konsultan juga kadang juga berperan sebagai trainer. Ya, meskipun ada konsultan-konsultan yang tidak mampu ya memberikan training secara efektif. Ya. Tapi rata-rata juga kita seorang trainer karena konsultan ini juga ada peran pada saat menyelesaikan masalah perusahaan ya, menata manajemen, menyelesaikan masalah perusahaan ini juga perlu kegiatan mentransfer knowledge ya, kepada timnya yang akan menyelesaikan masalahnya. Ya, karena tentunya kita ingin mereka punya kemampuannya ya, menginstal kemampuan yang ada di konsultan kepada timnya pengusaha muslim atau pengusaha muslim itu sendiri. Sehingga kita juga ada tadi model solusi psikotraining. Ya, karena memang pada saat ingin menata manajemen, menumbuhkan perusahaan, mengembangkan perusahaan, ini juga timnya harus dilatih. Nah, di training ya untuk bisa memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam memitigasi risiko, menanggulangi risiko dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi setiap hari. Ya, kan nggak mungkin konsultan hadir setiap hari ya. Ya, bahkan yang psikotransfer advance pun kita nggak setiap hari, nggak sepanjang tahun gitu ya, hanya 2 pekan setiap bulan. Ya, karena kita konsultan bukan orang internal ya, bukan karyawan internal. Ya, maka kita harus ada yang kita transfer kepada mereka, kepada klien kita, baik timnya maupun ownernya, untuk bisa nanti pada saat tidak ada kehadiran kita, ya beliau tetap bisa, insya Allah, biiznillah menyelesaikan masalah. Ya, jadi itu bedanya. Ya, kalau konsultan perannya adalah menemukan masalah dan masalahnya adalah yang kita temukan akan masalah itu pun dengan framework juga banyak frameworknya gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah ya dengan keahlian masing-masing, dengan experience, best practice kalau di Ziyada Consulting, karena konsultan itu juga ada dua tipenya ya. Ya. Konsultan yang basicnya akademis, akademisi, ya biasanya dosen gitu ya, yang punya kemampuan konsultan. Kemudian adalah orang-orang profesional atau ex-profesional. Ya, sebagaimana di Ziyada Consulting, ya, ini best practice. Nah, kita menyelesaikan secara framework, secara ilmu, keilmuan yang best practice, yang sudah memang kita aplikasikan. Ya, tapi akademisi enggak ya, secara teori. Ya, best practice-nya belum pernah melakukan sendiri. Ya, tetapi melihat kasus-kasus yang sudah ada, penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kalau kita menggabungkan antara penelitian, kalau yang best practice antara penelitian yang ada, teori yang ada, yang kita terapkan sendiri. Ya, walk the talk ya, sebagaimana Ziyada Consulting selalu punya prinsip apa yang kita sampaikan ya kepada klien juga kita lakukan karena kita juga bisnis. Ya, Ziko ini kan juga bisnis, bisnis jasa.
Nah, kalau bisnis kan ada beberapa ya. Klasifikasinya yang jenisnya dua yang besar ya, jasa dan perusahaan apa namanya yang jual barang. Ya, menjual jasa dan menjual barang. Ya, Perdagangan. tipe-tipenya beda-beda ya. Ada yang manufaktur. Ya, manufaktur, ada yang retail, ada yang konsultan, ya, ada yang industri wisata. Tapi apa yang dijual ya kalau tidak jasa ya barang. Ya, saya barang meskipun dia manufaktur jualnya apa? Barang. Ya, barangnya beda-beda, ada yang fashion, ada seterusnya. Ya, itu kan klasifikasi yang lain, industri-industri kan. Pertambangan, itu berarti apa? Ya, berarti dia jual barang, bukan jasa juga. Tapi industri pertambangan ada jasanya nggak ada. Sewa alat berat, itu jasa. Hmm. Ya, meskipun yang jasa itu yang disewakan adalah bentuknya tangible, bentuknya terlihat. Ya, kalau Ziko kan nggak terlihat, intangible ya, keahlian. Ya kan, yang kita gunakan. Kemudian outputnya apa? Ya sistem. Ya sistemnya terlihat SOP, sistem. Ya tadi sistem itu suatu yang terpola, terukur, ya kan. Strategi yang terkomunikasi yang ada outputnya. Outputnya strategi DAAS itu pencapaian objektif perusahaan. Ya misalkan target penjualan dan seterusnya. Ya itu yang terlihat ya, tapi yang tidak terlihat yang kita jual jasa ini kan intangible kita, keahlian kita, experience. Ya, baik itu secara formal, keahlian yang memang tersertifikasi pendidikan formal, ya, kemudian juga dari pengalaman. Ya, itu yang digabung sehingga pasti kalau perusahaan itu menggunakan apa namanya mas, framework, ya menggunakan kerangka kerja. Kalau di Ziko banyak ya, terus kita kerangka kerja kita yang utama adalah Ziko Transfer Formula, ya yang biasa presentasikan ya. Itu framework utamanya ya, dasarnya itu psikotransfer formula. Nanti baru ada tenaga kerja-kerja yang lain seperti misalkan kalau perusahaan kita ada 4 tenaga kerja ya. Yang pertama stepnya adalah current situation yang menganalisa kondisi saat ini di sisi keuangan, perspektif keuangan. Kemudian yang kedua manajemen cash flow, yang ketiga analisis utang ya. Kemudian yang keempat asset management. Ya, itu kan frameworknya. Nah, gitu contohnya. Itu sih, itu beda ya. Antara konsultan tadi juga ada tipenya, ada konsultan akademisi, ada konsultan yang best practice. Kalau kita yang best practice. Ya, Mas Wawan. Ini beda antara tadi ya, beberapa profesi yang sering dianggap sama supaya mungkin Ya, sama-sama lebih jelas. ada 5 tuh yang dengar sama dulu. Jadi kalau Ziko lebih ke Iya, konsultasi sebagai konsultan dan juga konsultan. suatu waktu jika dibutuhkan juga bisa menjadi mentor, juga bisa menjadi trainer seperti itu Pak ya. Bahkan sekali waktu juga bisa menjadi motivator Betul. ketika mungkin memang dilihat Dan coach. kliennya Ya, juga membutuhkan apa motivasi eksternal ya Pak ya. ya, betul. Oh iya, Dan Mas coach juga juga. kita buka. Iya, metodenya Ya, coach juga. Jadi kita gabungin semua mentoring, ya. consulting, coaching, training. Kita gabungin semua. Motivating ini kan kegiatannya ya. Mm. Ya, metode motivating itu motivator itu kan kegiatan. Tapi untuk Kita pakai semua kok. di model solusi Ziko Consulting sendiri berarti juga menggabungkan semuanya atau hanya tadi Pak konsultasi sebagai konsultan? Ya, ya masalah pertanyaan bagus ya. Jadi yang belum saya sampaikan adalah juga Ziko ini juga konsultan manajemen yang komprehensif. Ya, ini juga kadang banyak belum diketahui nih sama para audiens kita ya. Ada yang anggap kita hanya konsultan SDM. Banyaknya begitu ya, karena kita sering banyak bahas leadership. Nah, kenapa kok banyak bahas leadership? Ya, karena leadership ini salah satu fundamental yang bermasalah, ya, atau bottleneck atau permasalahan dasar fundamental yang menyebabkan perusahaan ini tidak bertumbuh dan berkembang, stagnan. Sulit tembus ya menjadi perusahaan yang 100 miliar per tahun, 1 triliun gitu. Biasanya ya ada di leader-leadernya. Ya, dan kalau sudah perusahaan menengah, itu biasanya juga masalahnya di leadernya. Ya, itu gapnya selama ini yang kita temukan di ratusan ya, bahkan ribuan
pengusaha muslim UMKM, maka kita juga punya apa master class gitu ya, Muslim Leadership Master Class. Ya, dan alhamdulillah di Islam ini untuk ilmu kepemimpinan sudah lengkap ya, sempurna dan paripurna dan terbukti proven gitu kan 2/3 dunia pernah kita pimpin dengan adil dan makmur. Yang itu tidak ada sejarahnya suku apapun ya bangsa apapun yang keberhasilannya setara dengan Islam gitu kan ya. Itu alhamdulillah. Nah, itu kenapa kita bahas itu sehingga berpersepsinya kita adalah konsultan SDM. Tidak, ya. Ya, saking aja skala yang kita layani adalah rata-rata kan skala menengah nih perusahaannya. Nah, itu lagi permasalahannya biasanya di SDM-nya gitu kan. Karena sudah memang fasenya. Tetapi apakah di keuangannya nggak masalah? Ya masalah. Nah, dan kita punya keahliannya. Jadi kita memang konsultan ya yang selain mengedepankan syariat, ini yang paling penting, juga komprehensif. Ya, dari 5 pilar manajemen. Ya, bisnis itu kan hanya 5 ini. Ya, keuangan, penjualan, pemasaran, kemudian SDM, operasional. Ya, jadi kita bisa mendampingi secara komprehensif. Nah, kalau konsulting apa yang kita lakukan metodenya? Metodenya konsultasi. Metodenya konsulting. Ya, berarti apa? Berarti ada yang kita bantu buatkan. Ya, itu konsulting. Ya, kemudian juga ada suara saya aman ya. Nah, juga ada kadang kita gunakan juga mentoring. Ya, jadi ada yang tadi karena kita maunya ada yang kita install kemampuannya. Ya, jangan sampai kita semua nih yang apa namanya buatkan. Tapi kita lebih kepada menginginkan ya karena itu terbatas sesinya 2 jam ya per sesi itu ada hal yang kita install. Ya, meskipun ada kalau stuck ya kita langsung konsulting. Ya, ini loh solusinya. Ya, langsung kita berikan, kita buatkan. Ya, contoh terakhir ya, ada yang fundamental dia perusahaan 8 tahun, omsetnya udah 15 miliar per tahun, tidak punya visi misi dan budaya. Ya, saya sih dia beliaunya mengambil model solusi Ziko Consulting reguler. Ya, ada kan reguler, ada yang non reguler. Kalau reguler bedanya ada evaluasi nanti. Pertemuan selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, di pertemuan pertama ya kita buatkan visi misi. Ya karena itu fundamental. Ya, kita lihat nggak punya dia visi misi budaya gimana terus mau bertumbuh. Ya, padahal sudah 8 tahun dan sudah 15 miliar per tahun. Ya, di situ kita punya frameworknya. Ya, ada sudah kita memang punya Ziko punya framework yang apa namanya cara untuk memiliki visi misi langkah-langkahnya sudah ada formnya. Nah, kita buka formnya. Kita sampaikan tujuannya kemana nih. Nah, kita bantu buatkan. Oh, berarti visinya ini. Ya, ini ada PR nih, karena dia reguler, kita tunggu sepekan. Kita PR untuk langkah ketiga dan keempat. Ya, beliau sudah ada langkahnya ada 5 ya, visi misi itu. Ada 7 ya, ada 7, 3 dan keempat. Ini adalah yang ketiga adalah meminta feedback ke apa? Meminta salah satu dan meminta feedback pada karyawannya yang saat ini ada. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi metodenya ada konsulting yang hampir seluruhnya kita memang konsulting yang membuatkan ya kemudian ada yang kita juga install yang dia ada PR ya kita buatkan ini kita juga pengen apa nah, kemampuannya terinstal di mereka gitu kan. Nah, contoh kemarin tentang manajemen cash flow ya ternyata nggak punya laporan arus kas ya mulai dari fundamental kita memberikan mindsetnya ya manajemen cash flow secara Islam itu seperti apa ya dan seterusnya ya secara ilmiah seperti apa yang berkaitan dengan agama apa ya memang ada misalkan tidak boleh keluar harus kasnya keluar dengan pada yang halal pada yang haram ya dan seterusnya misalkan. Nah setelah itu kita berikan template arus kasnya misalkan. Ya kemudian kita bantu membuatkannya. Nah setelah bantu membuatkannya kita kasih PR. Nah ini metode mentoring nih kalau yang kasih PR. Ya kasih PR supaya dia bisa mampu membuatnya. Nah baru nanti dievaluasi oh ya ini sudah mampu. Ya tim keuangannya ini. Ya kalau sudah mampu berarti udah berhasil kan kita memang karena kan nggak mungkin kita damping terus ya. Jadi kan kita berarti karyawannya nanti. Berarti maka kita akan apa
berikan kemampuannya kepada mereka. Ya, bagaimana membuatnya yang pertama, ya bagaimana menganalisanya yang kedua, bagaimana kemudian setelah analisa ada strategi yang ketiga, dan kemudian bagaimana cara mengkontrolnya, yang memastikan aksi strategi aksinya ini dijalankan di dalam keuangan ini tadi. Ah, itu semua akan kita ajari caranya. Nah, juga ada sifatnya juga nggak cuma mentoring, tapi juga training. Ya, yang awal tadi memberikan mindset fundamental itu kita ada materi. Training itu juga ada strukturnya. Ya, jadi harus dalam kelas, harus ruang tertutup, maksudnya ada materi yang disampaikan. Nah, itu training. Gabungan dari consulting, mentoring ya, lebih banyak ini sih. Dua ini. Training sih jarang. Tapi kadang kalau dia memang awam betul, kita adakan training, sesi training dulu 2 jam gitu. Ya, supaya nanti persepsi yang dibicarakan sama. Di Gitu dalam sih, Mas. sesi consulting Di tadi. consulting. Gimana? Training Gimana? di dalam sesi consulting tadi. Iya, betul. Dalam sesi consulting. Ya, sering ya, jadi konsultan kita SDM, marketing. Kalau dia memang kita tanya sebelumnya, ya melalui CRO kita ya, Corporate Relationship Officer kita tanya ternyata kemampuan dalam bidang tersebut beliau lemah, ya timnya lemah atau beliau sendiri lemah, ya kita training dulu aja. Ya supaya kalau yang tadi risiko consulting regulernya itu apa namanya bisa nyambung bicaranya gitu. Ya nggak persepsinya harus sama gitu. Jadi kita kadang di awal itu kalau yang reguler ya itu training dulu. Kalau kita cek ternyata kemampuannya kita tanya, oh berarti sangat rendah sekali atau memang ya udah saya training apa? Dikasih tahu dulu deh ini apa sih maksudnya. Misalkan kalau di marketing itu analisis competitive matrix, ya kan, competitive landscape, ini apa sih gitu kan? Atau brand positioning sama sekali nggak paham, ya paham cuma dikit-dikit timnya gitu. Nah, seterusnya ya, yang mana yang mau ikut konsultasi ini? Atau ownernya tentang apa? SDM, itu organisasi apa sih, job desk-nya apa? Nah, dulu lah. Ada materi yang kita berikan supaya nanti karena kalau risiko konsultan reguler itu kan seterusnya biasanya 6 kali minimal, yaitu persepsinya sama. Ya, ditanya itu karena kita perlu tanya juga kan, ini tujuannya kemana kan? Kita menjahitkan baju, ya menjahitkan baju bahasanya. Menjahitkan solusi itu, customize solusi, ya dengan framework itu kan harus tahu keinginannya dia. Ya, beliaunya yang paling tahu bisnis ini kan tetap adalah klien kita. Ya bukan kita. Ya kita mengarahkan ke on the track. Ya gitu loh. Misalkan gini, oh saya mau bangun, bapak mau bikin bangun apa? Mau bikin baju lengan panjang. Ya, ya udah nggak mungkin kita bikinkan yang lengan pendek. Tapi lengan panjang itu ada standarnya gitu kan. Panjangnya harus sampai pergelangan tangan. Nah kalau dia maunya apa 3/4 ini bukan lengan panjang namanya kurta kan gitu ya. Jadi ada pakem-pakemnya, standarisasinya yang nggak boleh ditawar. Misalkan. Tapi kalau tujuannya boleh, silakan. Misalkan manajemen cash flow. Tujuannya apa? Kalau manajemen cash flow-nya harus apa? Metode pembuatan laporan arus kasnya, ya misalkan laporan arus kas itu hanya dua, indirect dan direct. Ya nggak boleh di luar itu, nggak boleh bikin template sendiri yang akhirnya nggak bisa kebaca misal. Nah contohnya begitu. Masya Allah, ini menarik Pak. Tadi berarti Ya, yang boleh eh, mendapatkan sesi konsultasi tidak hanya business owner, tapi bisa juga karyawannya. betul, Baik itu staff atau mungkin level manager sampai level manager bisa juga Pak. betul, Oh, Masya Allah. Berarti bisa juga misalkan custom nih minta ini saya ingin mendidik manajer saya lebih profesional. Minta dibuatkan misalkan tadi beberapa kali sesi konsultasi betul. 2 jam tentang materi ini atau malah minta apa rekomendasi supaya manajer misalkan Ya, manajer HR-nya lebih profesional ingin betul, HR-nya bisa punya kompetensi sanggup ini seperti itu bisa Pak ya betul. dibuatkan eh Bisa, bisnisnya seperti apa gitu. betul. Oh, Ya, betul. siap. Ya, tapi kalau dia sudah manajer, Mas, biasanya kan sudah punya keahlian nih. Ya, kita nggak bukan ngajari bahasanya ya. Tapi kita think tank, konsultasi think tank ya. Jadi kadang tadi meskipun sudah ahli,
Ya, di bidangnya kadang ada pasti, insya Allah pasti nih, tidak tidak ada yang sempurna. Ada blind spot, ya kan, yang dari si manajer tadi. Ya bahkan tidak hanya manajer mas, direktur pun ini ada ya, klien kita minta, Pak ini ada anak perusahaan kami, ya dia sudah di split ya jadi anak perusahaan karena akan fokus di bidang khusus ya, di bidang khusus ya yang memang dipecah sama dia supaya operasionalnya terpisah, ya kan akan dia fokus di bidang khusus. Nah itu mintanya dan ini sudah orang pengalaman dari Adaro, beliaunya ini direktur utamanya ini. Nah yang kita minta didampingi ini holdingnya, ya direktur holdingnya itu minta direktur HRD-nya gitu, yang juga ownernya pemegang saham itu minta didampingi apa di sesi konsultasinya yang hadir adalah direktur yang dari Adaro ini tadi. Nah, dan umurnya Hmm. sudah apa namanya senior. Ya kita udah biasa ya dengan orang senior 50 tahun, 52 tahun. Ya itu udah senior ya saya bilang wah ini bukan bukan apa namanya bukan ngajarin ya tapi kita lebih kepada arah mendampingi think tanknya doang ya karena dia startup nih kalau beli di Adaro kan sudah perusahaan gede ya ini kan baru jadi beliau butuh lah orang-orang yang mendampingi beliau ya untuk men-set up ya perusahaan dari nol ya bukan yang sudah ada sistem ya itu meminta bantuan Jira Consulting untuk sesi consultingnya. Hmm. Konsultan doang 2 jam itu dengan perusahaan apa dengan beliau yang dihadiri direktur utamanya yang dari Adaro, ex Adaro yang senior. Nah, ex-nya pun dari eh, middle management gitu. Ya, sudah tinggi kalau di Adaro kan luar biasa ya. Nah, sembari juga yang memang ini value kita adalah apa? Menjaga penerapan syariat di perusahaan yang anak perusahaannya ini. Mengingatkan lah bahasanya kita saling menasihati lah. Nah, itu yang dibutuhkan sama direktur HRD holdingnya yang juga pemegang saham. Beliau sampaikan kepada kami, ya kepada kita ya, bahwa yang perlu juga selain menjadi think tank karena beliau sudah ahli luar biasa, Masya Allah gitu ya, mungkin kita juga ilmuannya, experience-nya lebih bisa jadi lebih hebat beliau gitu kan. Ya, tapi kan tetap blind spot ada gitu kan, pasti ada gitu kan, Ya. termasuk kita ya, blind spot ada. Kemudian yang kedua adalah menjaga penerapan syariat di dalamnya. Nah, ini juga bisa kita berfungsi sebagai yang memang value kita itu mengedepankan syariat gitu kan. Kita pengen pengusaha muslim ini menang dengan ketakwaan pondasinya. Di kota formula itu pondasinya ketakwaan. Nah, itu yang disampaikan pada kita gitu. Ya, tapi kan Bisa. ada beberapa kondisi perusahaan yang ingin mengangkat misalkan supervisor, mau dijadikan manajer, tapi belum punya Ya, kompetensi. Karena mungkin memang tapi ini orangnya amanah, mau ya, belajar, diangkat. betul, betul. Misal, apakah sudah terlanjur jadi dijadikan manajer, manajer sudah lama, tapi ternyata kompetensinya masih belum Baik. sesuai. Ya. Ya. Ini jadi consulting juga bisa membantu di sana, Pak. Dengan model solusi ini, atau harus dengan menggunakan model solusi training. Ya, bisa. Jadi kita kan sebenarnya mendampingi semua ya. Cuma metodenya beda-beda. Ada consulting, ada training, ada mentoring, ya, ada apa namanya transform gitu kan, pendampingan internship, flying GM gitu ya. Ya metodenya aja ya semua. Memang ya tujuannya itu ya, menyiapkan timnya. Maksudnya dengan kebutuhan seperti tadi, bisa juga dengan metode ini, metode Bisa, consulting bisa. Dengan Ziko Consulting bisa. Ya, reguler tadi misalkan Pak ya, dibuatkan reguler memang biasa. siapnya tadi. Betul. Siap, Bisa. siap. Yang tadi cash flow itu kan juga menyiapkan manajernya ya. Jadi Ya. manajer ini ya bahasanya sebenarnya bukan manajer, mungkin yang mau dijadikan manajer lah ya. Ya jadi dididik untuk bisa apa namanya terstandarisasi lah. Hmm. Apa sih pola pikir manajer? Ya, yang tadi harus bisa analisa, ya harus bisa konseptual. Strategik itu bangun strategi itu konseptual, baik strategik maupun aksinya. Ya, kemudian bisa implementingnya, bisa kontrolnya, kan gitu ya. Ya. Kemudian ada kemampuan teknisnya yang belum dia kuasai karena dia memang tadi dari staff ingin di apa difungsikan sebagai manajer ini syaratnya staff nih. Nah, Hmm. hanya entry data ya. Nah, itu sampai mau jadi manajer. Tapi kan ya pelan-pelan saya bilang ya supervisor dulu lah, kasih dia staff dulu kan kontrol. Tapi ya apa hal-hal yang kemampuan dasar analisa, dasar konseptual, ya fungsi peran-peran itu kita sampaikan. Ya khusus di bidang keuangan karena beliau adalah divisinya keuangan kan gitu. Bisa mas. Jadi dengan risiko consulting ini bisa kita berperan sebagai
eh, pendamping ya dengan metode consulting untuk menaikkan kemampuan tim klien gitu. Ya, Hmm. baik dari staff menjadi supervisor atau supervisor jadi manager. Ya, atau staff jadi manager ya meskipun ada waktu ya harus tidak mungkin ya tiba-tiba staff kemudian jadi manager dalam hanya waktu 6 kali pertemuan 12 jam. 6 kali 12 dua kan 12 jam. Kemudian jadi manajer handal yang mana ada? Nggak ada cerita itu. Nggak masuk akal itu. Ya nggak Disesuaikan mungkin lah. dengan yang kondisi saat ini, Pak. Ya? Ya bertahap. Ya, tapi kan ada kemampuan yang dia bisa. Ya dan alhamdulillah ya dari kemarin yang manajemen cash flow ini itu tentang arus kas terutama ya proses itu ternyata berdampak baik. Ya ownernya telepon pada saat pertemuan ketiga telepon ternyata. Nah setelah adanya framework yang dipakai yang dan dipahami dengan staf keuangan ini tadi yang akan diprogres menjadi supervisor manager itu berdampak baik pada perusahaan yang dulunya ya omsetnya lumayan gede ya tidak terkelola cash flow-nya sehingga kesulitan membayar supplier, ada yang terlambat. Ini konsepnya lebih kecil karena ada penurunan, malah mampu membayar. Nah, alhamdulillah dan kita nggak menyangka alhamdulillah dampaknya sebagus itu ya karena ini Allah yang mudahkan gitu kan. Nah, itu yang apa yang saya ya dampaknya dari bismillah kalau kita berpondasi takwa dan mengikhtiarkan secara ilmiah ya ada keilmuan yang kita pakai ini kan shortcut untuk memudahkan itu ya. Ya, Ya, itu sih, itu insya Allah yang output dari Ziko Consulting. siap, Masya Allah. Berarti meningkatkan kompetensi karyawan ya, dengan Ya, syarat ini, Insya Allah bagus sekali. insya Allah. Siap-siap. Untuk ziyadah, berarti secara teknis seperti apa tadi, Pak? Si consulting ini. Satu per sesi ya. Sesi Ya, biasanya 2 jam. 2 jam. Apakah memungkinkan dalam satu hari lebih dari satu sesi? Atau harus ke hari yang lain? Biasanya. Hari yang lain. 2 jam tuh udah banyak mas. Pusing nanti. Ya kalau training beda. Kalau training kan dia lebih banyak pesertanya. Kalau consulting kan nggak mungkin pesertanya 10. Hmm. Wah, syuting Oh, 10 nih tapi gimana? memungkinkan untuk lebih dari satu, Pak. Ya? Pesertanya boleh. Biasanya 3, 1 sampai 3. Kalau lebih dari 3 nggak ada, nggak pernah. Ya, karena kita bingung ya gimana caranya 4 orang gitu. Konsultannya 1 ya repot juga. Ya kan Misalkan tadi biasanya Pak, business owner ingin meningkatkan kompetensi misalkan tim tim marketingnya misalkan, hmm, kan adalah manajer dan supervisor misalkan, itu bisa Pak. boleh. Dia 2, 3 bisa. Biasanya yang efektif itu 3 maksimal. Hmm, Ownernya ikut, manajernya ikut, supervisornya ikut. Atau kadang supervisor sama staffnya. Ya, hmm, atau ada bagian lagi yang diikutkan supaya ada belajar manajer skill atau apa ya itu kan. Untuk jadi GM misalkan. Jadi dia harus generalis misalkan. Yang misalnya biasanya 3. ah, Kalau training kan bisa 10, 25 kan gitu ya. Beda kalau training. Ikut training gitu. siap-siap, Insya Allah. Eh, mungkin kita cek sebentar Pak ya, apakah sudah ada pertanyaan nih dari Oke, siap, siap. Sobat Ziko di Instagram ataupun di YouTube. Jadi tim Oke. media, apa sudah ada pertanyaan? Belum ada ya? Siap, belum ada. Untuk tadi Pak Afan, ketika tadi meningkatkan kompetensi dari eh, karyawan ya, baik itu Ya, level supervisor, manager, berarti harus ada ini apa namanya pengukuran kompetensinya. Misalkan tadi meningkatkan kompetensi si marketing manager, berarti apakah harus sebelum konsultasi diukur dulu kompetensinya atau mengalir ketika konsultasi ya, atau ya, keuangan tadi? ya. Jadi bisa diukur, bisa juga tidak diukur. Oh, Ya. Jadi nanti kan ditanyakan ya, akan ditanyakan sama konsultannya ini sebelum sesi itu kan pasti dari CRO kita, Corporate Relation Officer kita, maka menanyakan kok sedikit kondisinya kan, ada data yang diisi kan gitu ya.
Ya. Ya, jadi nggak harus. Tapi meskipun kita bisa Ziko employee assessment dulu. Ya boleh, silakan itu lebih bagus kan nanti. Oh, ternyata ini nggak apa pekerjaan dengan kompetensinya nggak sama, ya Hmm. kan? Tidak sesuai, dia harus dipindahkan misalnya. Atau ini nggak kompeten. Ya, kita ada asesmen kompetensi ya. Kalau Ziko employee assessment itu kan isinya personality, kemudian engagement employee survey, ya yang punya Ziko ya, yang bukan dari Gallup ya, kita ada 21 pertanyaan, termasuk dari sisi syariat gitu ya. Kemudian ada lagi eh, kompetensi, ya kompetensi. Kemudian ada lagi leader assessment, ya leader assessment. Jadi kalau kompetensi ini di kebidangannya, ya. Kemudian kalau leader ini kan di leadershipnya gitu. Nah ini ada 4 yang kita assessment itu boleh. Jadi kalau memang jadi kalau Ziko consulting ini kan lebih kepada sebenarnya menyelesaikan masalah yang lagi dirasakan. Hmm. Ya meskipun tadi masalah yang disampaikan bisa untuk juga digunakan sebagai menaikkan kompetensi, kan gitu ya. Ya. Nah, tapi kan rata-rata mau konsultasinya kan ingin menyelesaikan permasalahan. Permasalahan. Siap. Yang saat ini quick quick actionnya, ya biasanya gitu quick actionnya. Ya contoh begini, ada permasalahan misalkan di operasional kalau ini. Oh, Pak, Pak Itu. pada saat Atau apa? atau kita urutkan Pak ya. Tadi kan disampaikan ada Boleh, pilar boleh. manajemen 5 ya. Nah, Hmm. mungkin dikasih contoh masing-masing Pak. Boleh, Biasanya boleh, boleh. Case-nya untuk ya. ya untuk pilar keuangan nih, manajemen keuangan Hmm. apa aja permasalahan yang Boleh, boleh. Boleh, bagus tuh. ya, Ya, misalkan kalau di keuangan ya, misalkan saya ahli keuangan nih, saya ahli keuangan dulu. ya, ya. Saya tak minum kopi dulu, Mas. Ya, kita santai aja kan. Ya. Ya, di keuangan misalkan. Keuangan ini kan banyak yang merasakan adalah tidak lancarnya membayar hutang. Hmm. Nah, ini kan sedang berlangsung nih. Tagih supplier Pak ya. Ya, jadi sedang berlangsung beberapa klien yang permasalahan yang sama. Kemudian ada yang merasakan tadi yang ujungnya juga sulit bayar utang ya. Kok saya omsetnya ada di kertas-kertas tapi uangnya nggak ada. Sisanya dikit terus, bahkan bayar dividen nggak bisa. Ah itu, Hmm. bayar utang juga telat-telat itu. Ya, berarti ini kan permasalahan arus kas, manajemen cash flow. Nah udah, ayo kita selesaikan. Siapa resource-mu yang akan menyelesaikan? Apakah beliau sendiri atau ada staf keuangannya atau ada manajernya atau supervisornya? Ayo ikut sisi konsultasinya ini gitu. Ya. Itu kalau keuangan, ya, kita Termasuk selesaikan. termasuk misalkan utang riba juga termasuk Pak. Termasuk utang riba kemarin ada utang riba Hmm. sampai subhanallah nih ya, yang nanti semoga beliau diberikan hidayah hijrah riba ya dan kita bisa membantu menyelesaikan ya secara bertahap. Jadi utangnya 13,5 miliar ya Hmm. ribanya itu. Ya subhanallah ya. Ini lagi berlangsung sesi pertama. Ya sudah sesi pertama sudah terlewat, ada PR, laporan keuangan diperbaiki, sudah kita kasih petunjuk. Yang hadir adalah ownernya dan staf keuangannya, bukan supervisor, ini staf keuangan. Ya, kemampuannya masih staf keuangan, nggak bisa analisa, nggak bisa menguatkan strategi. Jadi yang pesertanya dua bersama konsultannya saya, Abdullah, ya, itu tentang utang riba. Nah, utang supplier nggak ada. Bisa, insya Allah. Untuk kasus seperti itu biasanya berapa kali konsultasi Pak? Kalau kemampuannya bagus ya 3 kali itu cukup. Tapi kalau kemampuan yang menyelesaikan ini kurang, ya memang harus agak lebih lama. Tergantung kasusnya juga, resource-nya sekarang kayak resource-nya dia sendiri, secara kemampuan bayarnya kayak apa, itu kan juga kita lihat ya. Yang pertama yang menyelesaikan dulu siapa who-nya dulu. Ya. Nah, kemudian lihat keadaan kondisi perusahaannya. Ya dari tadi aset manajemennya, manajemen cash flow seperti apa. Dia itu sebenarnya dari klien itu pembayarannya kayak apa, dia menjual apa, industrinya gimana kan gitu ya. Ya. Nah, jadi tergantung juga tingkat permasalahannya, utangnya berapa, ya kan gitu. Ya. Tapi 3 kadang kalau kemampuannya bagus juga bisa cukup 3 kali. Ya. Itu dari keuangan ya. Kemudian misalkan dari SDM. Hmm. SDM misalkan contohnya dalam hal menilai kinerja, ya kan? Ya ini kok saya rasa-rasanya ya, rasa-rasanya pasti ya. Biasanya main feeling doang.
manajemen berarti meskipun omsetnya 30 miliar per bulan, per tahun maksud saya, ya kadang hanya pakai rasa-rasanya. Ya, rasa-rasanya kinerja karyawan saya kok kurang bagus ya. Nah, ini maksud gimana? Ya, bagaimana saya kinerjanya bagus? Nah, ayo kita sesi konsultasi. Ya. Ya, gimana caranya bagus? Kita kasih toolsnya. Ya, kemudian kita cari cara kontrolnya, menilainya. Ya, karena tidak boleh dinilai kalau sebelum diukur. Nggak ada kita nilai, oh ini bagus, mumtaz. Lulus, nggak lulus kumlot. Ya, summa kumlot. Tapi nggak ada ukurannya. Sangat memuaskan, memuaskan. Nggak ada nilainya. Tapi masalahnya. Nah, nggak boleh ya. Jadi kalau kuliah itu ada IPK 3 itu ya. Berarti sangat 3,5 ke atas itu sangat memuaskan. Ya. Ya, saya itu 3,65 itu sangat memuaskan ya. Berarti kan ada yang memuaskan itu di atas 3, memuaskan. Ya, itu kan ada ukurannya tapi 4 kumlot. Yang lagi cuma kalau di Ahad itu mumtaz nah, dan seterusnya. Nah, itu diukur kita nilai ya. Kalau dia merasakan kinerja atau saya tidak tahu cara membangun organisasi yang baik. Ya, bagaimana membuat struktur organisasi efektif. Ya, atau job desk yang efektif, ya workload yang bagus ini. Kayak gitu contoh. Ya, itu sesi konsultasi. Silakan, ini masalah yang kita akan selesaikan. Ya, misalkan tadi kalau kinerja, bagaimana kinerjanya? Kita nilai dulu, kita ukur dulu nilai. Nanti cara kontrolnya gimana, dan seterusnya. Atau tadi membangun organisasi. Ya, mulai dari struktur gimana? Struktur yang tepat sesuai dengan strategi, visi, misi bagaimana? Nah, itu konsultasi boleh. Siap. Nah, itu SDM. Kemudian operasional. Ya, peristiwa operasional. Alhamdulillah Allah berikan pertumbuhan perusahaan yang bagus. Ya, karena sekarang Masya Allah ya dengan teknologi pertumbuhan perusahaan ini Allah mudahkan bagus. Itu wasilah. Sebab syar'inya juga Allah menyampaikan ya dari hadis Rasulullah SAW ya harta ini akan dibentangkan pada kaum muslimin ya kemudian fitnah harta ini akan menyebabkan kita hancur sebagaimana kita berebut ya sebagaimana kemudian hancur sebagaimana kaum terdahulu. Ini kan terjadi nih. Ya bisnis saat ini sangat mudah berkembang. Nah, karena operasionalnya nggak siap, ya ini ada juga akhirnya menyebabkan komplain. Ya, kuliner ini bisnisnya kliennya, ya klien siku kuliner. Akhirnya apa? Ya pelayanannya tidak baik, komplain di Google, Google apa itu namanya? Google apa masuk Google review. Ya, Ya. Yes. komplain loh. Kenapa? Ini operasional. Ini standar operasionalnya nggak jelas. Ya, atau kurang nggak di adjustment, nggak disesuaikan karena dulu ya yang datang cuma 1 jam 5 orang 10 orang ini yang datang sekali 1 jam 100 orang. Nah ini kan ada adjustment manpowernya dilihat. Jangan-jangan dia kecapean lah itu konsultasi sama kita. Nah kita selesaikan ini loh tahapnya. Ya kalau reguler tadi waktu itu ngambil sesi 3 kali kalau nggak salah dengan konsultan kita Pak Edwin ya Herbanu. Ya beliau menyampaikan secara framework. Ini loh yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dipelajari juga resource-nya seperti apa. Ya Alhamdulillah semakin membaik. Ya sudah mulai yang pertama ada briefing. Dulunya nggak ada. Briefingnya ada tapi isinya kurang tajam. Ya tentang personal. Kemudian ada adjustment secara sudah ada seterusnya. Ya. Itu kita berikan solusinya. Sehingga tidak mengurangi komplain. Ya mengurangi resiko. Ya bahkan ada komplain yang bau itu kulinernya. Ya karena nggak dicek, ya nggak ada checklistnya apa namanya, jam untuk ngeceknya, ya sebenarnya itu operasional. Ya karena tadi rame, qadarullah kita pertumbuhannya kencang gitu ya, tapi operasionalnya agak di adjustment, nggak disesuaikan dengan keadaan karena nggak tahu ilmunya. Alhamdulillah dengan Allah mudahkan kenal sama Zida Consulting, kita berikan solusi yang biidznillah, alhamdulillah juga bisa memberikan dampak. Nah itu yang ke operasional. Terus apa lagi? Penjualan. Ya, penjualan. Saran. Penjualan itu juga kadang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah banyak-banyaknya itu di dead stock. Nah, ini kadang ya juga akhirnya membawa dampak masalah keuangan itu kan sebenarnya dead stocknya itu. Ya rencana penjualannya nggak efektif. Bisanya kenapa? Bahkan tidak ada rencana penjualan. Bahkan tidak ada rencana penjualan. Ya, kemudian yang dijual akhirnya yang fast moving doang. Ya habis fast moving beli fast moving. Padahal nggak mungkin kita beli fast moving terus.
pasti prinsipal membatasi ya, kadang bundling bahkan ya. Boleh beli yang ini ya, prinsipal kan juga punya strategi ya. Boleh beli yang fast moving harus tapi bundling dengan yang slow moving. Ya, PR-nya kan di slow moving, kalau fast moving nggak ada PR. Ya, PR-nya, ini kan juga masalah. Nah, konsultasi lah sama Ziko. Bagaimana mengatasi dead stock yang slow moving ini misalnya. Ya, gimana untuk mempercepat penjualan slow moving? Ya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana rencana yang efektif penjualan rencana. Terus kemudian rencana penjualan yang eh, mudah mencapai target. Ya, itu bisa kita sesi konsultasi itu. Ya, karena target itu belum tentu dibarengi dengan rencana penjualan yang efektif. Ya, kebanyakan produk yang dijual nggak fokus tajam pada satu hal yang dia strength. Ya, lupa dengan kekuatannya di mana. Ya kan? Kayak Ziko ini kekuatannya di mana? Ya itu yang harus kita makan ya, jangan yang lain-lain gitu kan. Ini kan ganggu konsentrasi nih, kadang kan ya harus ada yang blind spot. Orang yang mengingatkan gitu ya, blind spot itu tadi. Ya. Itu kalau masalah penjualan. Ya, seputar target penjualan biasanya. Ya. Seputar juga dead stock gitu biasanya kan gitu ya. Nah, itu bisa konsultasi. Kita arahkan bagaimana strategi penjualan yang efektif untuk mencapai target penjualan. Udah setting target ini juga kadang masalah tuh. Ya enggak, saya nggak ngerti cara setting targetnya gimana ya. Naikkan 100% apa 50%? Ah, itu kadang kan juga bingung, kebingungan. Hmm. Ya, di sisi owner atau di sisi juga manajer kadang. Nah, ya karena perlu ada pendapat yang lain ya, second opinion. Ya, supaya memberikan dia kepercayaan diri itu kan juga fungsinya Zada Hasan tinggal mendampingi dari data ya, dari point of view yang lain ya, dari sisi sudut pandang yang lain. Kalau dia lihatnya dari depan, kita coba lihat dari belakang ya. Kalau dia dari belakang, dari depan, dari kiri, kanan, kita coba dari atas, dari bawah kan gitu ya. Nggak bisa semuanya itu melihat dari semua arah, 8 penjuru angin itu nggak mungkin. Kita punya keterbatasan ya, semua Ya. termasuk kita, termasuk saya, termasuk Pak Alfian, termasuk semua yang ada di Zikon ini juga butuh dikonsultasi, ada role lagi. Kita tim konsultan ya, jadi saling memberikan konsultasi juga di perusahaan ini. Kan gitu ya. Nah, itu yang di penjualan. Kalau pemasaran apa? Pemasaran bagaimana ya bertahan dengan kondisi persaingan yang saat ini lumayan kencang. Ya, bismillah. Bukan untuk menjatuhkan. Ya, tapi untuk bertahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Kan gitu ya. Kalau antar perusahaan sama contoh di fashion ini lagi banyak ini brandnya ini fashion ini. Ya, itu bagaimana memapping diri untuk keluar dari zona persaingan yang ketat. Ya, bahasanya kan red ocean to blue ocean itu kan bahasanya. Ya. Ya, salah satu contoh. Ya, terus kemudian mencari UVP, unique value proposition. Ya, terus kemudian setelah dapat UVP mungkin sudah punya ya karena pernah bersentuhan dengan konsultan brand misalkan. Terus bagaimana cara mengkomunikasikannya? Nah, itu bisa juga konsultasi sama kita. Nah, efektif yang sudah resource yang sesuai dengan keadaan saat ini, fasenya ya. Siap. Karena konsultan itu kayak kita ini menyesuaikan resource tadi harus itu penting. Ya karena kita pengen implementasi. Kalau dia terlalu jauh gapnya dari resource yang kita berikan solusinya, ya nggak bisa diimplementasi. Nah, ada fase kan, fase sesuai resource-nya. Fase 1 ini dulu deh. Nah, kalau ini berhasil, sudah bismillah, ya menuju fase yang 2 dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dilakukan sesi konsultasi. Bagaimana cara mengomunikasikan UVP dengan baik, ya, sehingga bisa efektif. Ya, brand persepsinya dapat, UVP-nya terkomunikasi. Kemudian apa lagi misalkan produk launching, ya bisa juga. Bagaimana nih produk launching yang efektif? Yang fundamental, bukan cuma masal viral. Ya, karena kita orang-orang fundamental, bukan orang-orang yang menang hanya viral doang, enggak. Kita maunya yang dia sustain. Ya, yang langkah-langkahnya bukan instan. Ya, tetapi langkah-langkah yang memang bisa diambil untuk sustainability. Yang menciptakan behavior yang fundamental, kokoh. Ya, bertumbuhnya di akar yang kuat, bukan akar yang lemah. Ya, karena ala qadarullah dengan pertumbuhan teknologi yang bagus, saat ini pertumbuhan itu lebih cepat memang. Tapi sayangnya banyak juga perusahaan-perusahaan UMKM, pengusaha UMKM yang tumbuhnya nggak seiring
lakukan pertumbuhan akarnya yang baik. Nah, jadi pohonnya itu lemah, tumbuhnya menjulang tinggi, akar di bawahnya dia masih nggak kuat menopang atasnya. Sehingga banyak sekali kejadian. Ya, melejit 2 tahun, viral. Ya, tahun ketiga anjlok. Ya, karena dia tidak siap dengan apa namanya pertumbuhan itu. Ya, Kondisi. contoh di sisi teknis misalkan operasional, ya kalau retail itu ya packagingnya banyak, salah-salah masuk, aduh itu udah kerugiannya luar biasa. Ya kalau itu nggak segera dikatangani, ya balik arah dia. Ada perusahaan kosmetik yang diceritakan kepada kita, retail ya, bukan punya brand ya. Itu dalam 2 tahun 1 miliar per bulan, di tahun ketiga jadi turun 35 juta per bulan. Hmm. Ya, faktornya banyak, salah satunya adalah operasional yang tidak siap menopang pertumbuhan bisnisnya. Ya, leadership juga bisa SDM-nya. Leadership-nya tidak siap, managerial skill-nya tidak siap. Ya, Ya. bagaimana mengatur perusahaan skala besar, ya dengan dulu skala kecil pertumbuhannya ribuan persen ini kan harus dibarengi dengan pertumbuhan akar yang diprogres gitu. Nah, sayangnya teman-teman yang di dalam tanah ini, ya seperti pondasi dan akar pohonnya ini, itu nggak diperhatikan. Padahal kalau ditanya, ya kemarin di sesi visi misi itu kita tanya, Pak, ini penting nggak bagi Bapak? Oh, penting lah. Bener ini penting. Kok bisa? Loh, nggak penting bagi Bapak ini ternyata. Loh, kok bisa kata dia? Nah, Bapak 8 tahun nggak punya visi misi. Oh iya, katanya. Ya berarti nggak penting. Ya itulah nature-nya pondasi itu nggak kelihatan. Ya padahal visi misi budaya ini fundamental. Fondasi untuk bertumbuh besar yang kuat, yang sustain, yang mandiri. Ya jadi kalau ditanya itu penting, penting katanya sadar kok penting. Tapi ternyata perilakunya tidak mementingkan ini. Hmm. Karena nggak ada yang ngingetin gitu. Ya nggak ada yang ngingetin. Setelah ditanya, ya penting ini. Nah tapi ternyata 8 tahun nggak punya. Bapak misi-misi. Nah berarti nggak penting kan? Nggak penting berarti. Kalau penting dari dulu awal punya. Oh iya ya kata gitu. Nah ini contohnya. Jadi Ya. yang kalau kita hal-hal yang fundamental yang itu biasanya tidak diperhatikan oleh para pengusaha muslim. Kita mulainya di situ dulu, mengokohkan teman baru nanti insya Allah biiznillah kalau pertumbuhan insya Allah lah ya. Nah, Yap. ketakwaan dijaga tumbuh itu. Hmm. Siap. Ya, Pak itu. Padahal sudah jam 9 lebih. Oke, siap. Banyak ini model solusi yang belum kita jelaskan ya. Ya, ada 4 ya. Kalau kita Ada akan 4. sambung di IG Live selanjutnya, bismillah ta'ala. Siap. Untuk Insya Allah. para sobat Ziko, para pengusaha muslim yang butuh segera, misalkan kebutuhannya sudah mendesak, mengetahui model solusi dari Zedal Marketing, bisa langsung menghubungi klien CRO dari Zedal Consulting ya, atau bisa di Ya. DM Instagram atau langsung melalui WA Zedal Consulting. Tip, jazakallah khair Pak Ido atas Ya. pemaparannya. Insya Allah kita lanjutkan di sesi Ziko Live berikutnya. Yang belum 4 ya tadi ya. Diingatkan ya. Jadi Ziko Training belum, Ziko Transform, Ziko Business Checkup sama Ziko Employee Assessment. Employee Assessment. Ya, 4. Kalau kita Itu lanjutkan di insya Allah. Insya Allah. Tip, Semoga jazakallah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.